Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih membahas kitab Bulughul Maram, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab sisa air pria dan wanita. Hadis ke-9. An rajulin sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bifadlil rajul aw yagtasilal rajul bifadlil mar'ah waliyaghtarifa jami'an. Dari seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari sisa air laki-laki, atau seorang laki-laki mandi dari sisa air wanita, tetapi hendaklah mereka menciduknya secara bersamaan, atau hendaklah mereka menciduknya bersama-sama. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada hadis ini adalah yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membimbing umat Islam menuju suatu kemaslahatan dalam setiap urusan yang terkadang malu untuk diucapkan, ya. Sebab mandi berdua antara suami istri ini termasuk hal yang tabu, ya, untuk diceritakan. Intisari yang kedua dari hadis yang ke-9 ini adalah boleh bagi laki-laki melihat aurat istrinya, ataupun juga sebaliknya, bolehnya seorang istri melihat aurat suaminya. Nah, sehingga ya, suami istri boleh mandi bersama-sama gitu. Artinya ia boleh mandi bersama-sama di kamar mandi walaupun dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, intisari dari hadis ini adalah suami dilarang mandi dari air sisa mandi istrinya. Sekali lagi, suami dilarang mandi dari sisa atau bekas air suaminya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang disyariatkan adalah menciduknya bersamaan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini ya seakan-akan dia bertentangan dengan hadis yang ke-10 di kitab yang sama. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang bunyinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air Maimunah. Maimunah ini ya para hadirin ya, beliau adalah bibi daripada Ibnu Abbas. Sekali lagi ya bunyi hadisnya ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air Maimunah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didukung juga oleh riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di kitab yang sama, yang bunyinya bahwa para penulis kitab Sunan meriwayatkan dengan lafaz ya, salah seorang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dari sebuah bejana besar. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam datang ya, hendak mandi dari sisa air ini.
Maka istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi itu saya sedang junub." Nah, kemudian ya, beliau bersabda, "Sesungguhnya air tidak akan menjadi junub." Begitu jawaban beliau. Jadi kalau kita melihat secara tekstual, ya, seakan-akan hadis yang nomor 9 bertentangan dengan hadis yang ke-10 dan 11. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Disinilah para ulama fikih ya mengkompromisikan ya, dikompromi ya hadis yang 10, 11 9, 10 dan 11 ini. Nah, sehingga ada kesimpulan bahwa hadis yang ke-9 ini ya merupakan larangan tapi bukan keharaman. Akan tetapi sifatnya adalah makruh tanzih. Nah, sedangkan hadis yang ke-10 dan 11 ternyata membolehkan kita untuk mandi bersamaan, kemudian air bekas suami ataupun bekas istri boleh digunakan untuk mandi. Bahwa tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh kita menggunakan sisa air dari istri kita ketika dia mandi junub tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih.